Perkenalkan, saya Siti Suyati, pengurus Muslimat NU Ranting Pahoyan, akan membawakan kultum dengan tema keutamaan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis urahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama ingkang tansah kula dherekaken. Yang kami hormati Ibu Ketua PAC Muslimat NU Kecamatan Majinang beserta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada detik ini, kesempatan ini, kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan iman, Islam, serta kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan pada suri teladan umat Islam yang telah membawa zaman jahiliyah ke zaman era dengan adanya Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya Allah Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada PAC Muslimat NU Kecamatan Majinang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kultum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia bukan hanya sebagai penerang zaman jahiliyah, tapi beliau adalah sebagai penyempurna akhlak. Rasulullah SAW pengubah berbagai hal, dari tatanan sosial, tatanan hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat agar selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, keutamaan akhlak Rasulullah ada beberapa hal. Satu di antaranya adalah jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim meriwayatkan, sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan akan menghantarkan ke surga. Dari hadis tersebut kita dapat meneladani dari kisah Nabi, dari mulai kecil beliau menjadi pengembala, dia menjadi seorang yang jujur. Begitu pula ketika beliau remaja, dia menjadi niaga atau berdagang ikut kepada Siti Khadijah. Beliau menjadi pedagang, berniaga dengan jujur. Dan pada ketika
kaum Quraisy ditimpa perselisihan ketika Hajar Aswad bergeser karena adanya banjir bandang, maka beliau menyelesaikan perselisihan tersebut dengan bijak, yaitu dengan seluruh pemuka kaum Quraisy mengangkat batu Hajar Aswad secara bersama-sama. Dan beliau juga dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang jujur. Yang kedua adalah dermawan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka ke jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir, dan dari 7 butir tersebut 100 biji. Allah terus melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa teladan dari Rasulullah untuk bersikap dermawan banyak sekali. Beliau menginfakkan hartanya, menginfakkan apa yang diminta oleh para sahabat ataupun orang-orang. Dikisahkan bajunya, jubahnya, mantelnya yang dimintakan pasti ia berikan. Dan suatu saat ketika ada seseorang yang meminta datang, dan saat dia pun suatu kali datang lagi meminta lagi, maka dia pun menerima. Siti Aisyah berkisah, dan ketika beliau sedang sakit, beliau menanyakan, aku masih punya uang 7 dirham di bawah ranjang atau di bawah kasur, nanti diinfakkan ya Aisyah. Setelah itu dia pingsan, dan setelah dia bangun dari pingsan, apa yang beliau tanyakan? Ya Aisyah, apakah uang yang 7 dirham itu sudah diinfakkan? Nah, dari peristiwa itu kita dapat menyimpulkan bahwa beliau itu takut bila beliau meninggal dan wafat, tapi masih ada harta yang belum diinfakkan, karena harta yang belum diinfakkan tidak bisa menolong di akhirat. Hadirin rahimakumullah, itu sebagai bekal kita bahwa kita harus bisa meneladani, bahwa kita harus bersikap dermawan dan bisa membantu kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, untuk yang selanjutnya adalah rasa malu. Hadis riwayat Muslim meriwayatkan adalah Rasulullah SAW sangat tinggi rasa malunya, lebih pemalu dari gadis pingitan. Jika beliau tidak menyenangi sesuatu, maka tidak dapat mengetahui pada wajah beliau. Dan sifat beliau itulah dia sangat pemalu. Dan diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi juga dan Ibnu Majah, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Hadirin rahimakumullah, kita bisa meneladani dari riwayat tersebut, dari hadis tersebut. Kita sekarang, di era sekarang, banyak orang yang tidak mempunyai rasa malu dalam berbuat kemungkaran. Semoga kita semua terhindar dari sifat yang tidak mempunyai rasa malu. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu menepati janji. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji. Di sini dapat kita
Lihat dari teladan Nabi Muhammad, beliau orang yang sangat menepati janji. Banyak perjanjian-perjanjian dengan kaum Quraisy beliau saat mentaati. Dan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW telah berjanji kepada Abdul Haytham dan bin Thayyibin bahwa beliau akan memberikan seorang budak. Beliau mempunyai 3 orang budak, dan Siti Aisyah waktu itu memerlukan seorang pembantu atau budak. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, "Ya Aisyah, aku sudah berjanji kepada orang lain untuk memberikan budak ini." Maka Nabi Muhammad SAW, walaupun ia putrinya sendiri, maka dia tidak memberikan budak tersebut. Malah dia memberikan kepada orang yang telah diberi janji, bahwa anak mengalahkan kepentingan dari dirinya sendiri. Dia memilih menepati janjinya, dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Hadirin rahimakumullah. Untuk yang selanjutnya yaitu menutup aib. Hadis riwayat Tirmidzi meriwayatkan, barang siapa yang meringankan, menghilangkan kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan, menghilangkan kesulitan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Dan dari riwayat tersebut kita meneladani Rasulullah SAW sangat menutup aib bagi sahabat-sahabatnya. Suatu ketika diriwayatkan ada sahabatnya yang buang angin ketika makan, dan setelah selesai makan tibalah waktu sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagi siapa yang makan unta maka hendaknya berwudu. Sangat baguslah dalam beliau menutup aib sahabatnya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil hikmah di situasi COVID seperti ini. Kita harus membantu dan meringankan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kultum hari ini saya menyimpulkan bahwa keutamaan akhlak Nabi Muhammad SAW di antaranya jujur, dermawan, menepati janji, mempunyai rasa malu, dan menutup aib. Semoga kita semua dapat meneladani dari sifat dan akhlak mulia beliau. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.